Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilustrasi 1 dan ilustrasi 2. Di bagian ilustrasi 1, buku teks atau buku pegangan itu berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Dan ilustrasi 2, buku teks atau buku pegangan adalah silabus atau penuntun seluruh kegiatan pembelajaran. Tidak ada tujuan eksplisit di luar buku teks yang digunakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak. Selanjutnya mengenai Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya mengenai pertanyaan pertama, yaitu ilustrasi mana yang sering Anda lakukan? 1 atau 2, mengapa Anda memilih ilustrasi tersebut? Coba jelaskan. Nah, di sini kelompok pada 2 ilustrasi di atas, saya lebih menggunakan ilustrasi pertama. Ilustrasi pertama, buku teks bullying, gunakan sebagai sebuah acuan dalam menentukan strategi mengajar dan memberikan layanan. Nah, sesuai dengan desain yang telah saya terapkan dalam perangkat pelayanan, buku ini merupakan sumber informasi dalam pelaksanaan kegiatan layanan klasikal di dalam kelas. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk pertanyaan selanjutnya, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Silakan. Menurut saya, ilustrasi yang cocok digunakan peserta didik pada saat ini adalah ilustrasi 1. Peserta didik era milenial saat ini sudah berfokus pada era digital. Peserta didik sering menyampingkan membaca buku dan mencari jalan pintas cepat mendapatkan yang dibutuhkan lewat era digital. Era digital sangat berpengaruh terhadap sikap bullying yang marak terjadi saat ini atau cyberbullying. Oleh karena dengan adanya buku teks ini, guru BK membantu peserta didik dalam menuntut ilmu dan mengajarkan banyak hal agar peserta didik mampu berpikir dan bersikap kritis dalam menangani aksi bullying atau perundungan di sekolah. Sekian, saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan antara ilustrasi dan ilustrasi 2. Ilustrasi pertama, hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian unjuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks. Ilustrasi 2, penilaian terdiri dari tes pengetahuan, sikap dan keterampilan yang ada pada buku pegangan dan mungkin terpisah atau dalam LKPD, namun masih terkait erat konten buku teks. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk pertanyaan selanjutnya akan saya jelaskan. Ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, 1 atau 2? Mengapa Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Pertama, kesesuaian dengan tujuan pelayanan. Yang kedua, keterhubungan dengan materi layanan. Yang tiga, mendorong pemahaman yang mendalam. Baik, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan. Pertama, keterkaitan dengan konten buku teks. Yang kedua, mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga, fleksibilitas dalam penilaian. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk selanjutnya itu ilustrasi pertama, buku teks digunakan untuk mengungkapkan, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Yang ilustrasi yang kedua, tugas peserta didik adalah mengetahui apa yang ada di dalam teks, pertanyaan penting, dan tujuan, serta kinerja belajar terdapat dalam buku teks, sehingga buku teks merupakan panduan membaca, diskusi, dan persiapan hingga akhir. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, 1 atau 2, dan mengapa Anda memilih ilustrasi tersebut. Jelaskan. Yang pertama, mendorong pemahaman yang mendalam. Yang kedua, stimulus berpikir kritis. Yang ketiga, memfasilitasi diskusi eksplorasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian. Jelaskan. Yang pertama yaitu mendorong keterlibatan aktif. Dan yang kedua yaitu stimulasi berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga yaitu relevan dengan lingkungan digital. Di sini ada yang pertama, buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Terus yang kedua yaitu teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan dalam urutan penomorannya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang ilustrasi 1 dan 2. Di bagian ilustrasi 1, buku teks ini adalah salah satu sumber daya dan rujukan di antara banyaknya sumber belajar. Buku pegangan termasuk sebagian materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide-ide penting dan sebagai landasan memecahkan masalah dan dukungan argumen penting. Dan di bagian ilustrasi kedua, buku teks sumber primer dan bahan sumber lainnya itu jarang digunakan. Misalnya tidak menggunakan media massa atau media sosial dan yang lain sebagainya. Ringkasan dan konten buku teks ini diambil sebagai kegiatan untuk dipelajari, didalami, dieksplorasi, diuji, dan dikritik. Baik, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Nah, selanjutnya mengenai pertanyaan yang pertama yaitu ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, 1 atau 2, dan mengapa Anda memilih ilustrasi tersebut? Coba jelaskan. Nah, ilustrasi 2 merupakan ilustrasi yang sering saya gunakan. Buku teks sumber primer dari bahan sumber lainnya jarang digunakan. Misal tidak menggunakan media massa, media sosial, dan lain-lain. Ringkasan dan konten buku teks diambil sebagai kegiatan untuk dipelajari, didalami, dieksplorasi, diuji, dan dikritik. Ini adalah cara yang efektif untuk memahami sebuah materi yang terdapat dalam buku teks. Karena dengan mengambil sebuah ringkasan dan mengeksplorasi konten buku teks, peserta didik dapat memahami materi lebih baik dan dapat mengetahui apa yang benar dan apa yang salah dalam materi tersebut. Selain itu, dengan menguji dan mengkritik konten buku teks, peserta didik dapat memperbaiki keterampilan dalam memahami materi dan memperjelas pengetahuan yang diperlukan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian. Jelaskan. Yang pertama yaitu memperhatikan perkembangan teknologi. Yang kedua, memperhatikan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, memperhatikan kemajuan pendidikan. Dan yang keempat, memperhatikan tingkatan peserta didik. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.